Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yasirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Ya, bahwa apa di ayat tadi dikatakan bahwa tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Baik itu ustazah, ayah dan bunda, teman-teman, nah semuanya itu Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah seperti apa? Banyak beribadahnya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah, nah maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah salah satunya apa? Ibadah sholat. Adakah di sini ustazah masih bolong-bolong sholatnya? Siapa? Angkat tangannya. Nah semoga anak ustazah tidak ada yang sholatnya masih bolong ya. Ustazah yakin anak ustazah di sana ya ketika di rumah, insya Allah sholatnya pasti full semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Kemudian menghafal, murojaah di rumah, membantu ayah dan bunda di rumah, melakukan zikir pagi dan petang. Nah insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Karena tidak ada satu perbuatan pun yang ketika kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah dan kita akan mendapatkan pahala. Dan insya Allah pahala-pahala yang tadi akan dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, ustazah tetap semangat kan dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini secara virtual. Nah, baik anak ustazah mau ngecek nih semangatnya. Apa kabar anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Semoga semangatnya terus menggebu. Itu semangat pagi dalam hal untuk ilmu. Baik anak ustazah, silakan diperhatikan materi pembelajaran IPA saat ini. Kepada anak ustazah mohon diperhatikan. Sekarang kita belajar mata pelajaran IPA. Yang kita bahas saat ini masih tentang materi bunyi. Kepada anak ustazah, pernahkah kita berpikir bagaimana Allah itu menciptakan tubuh kita yang begitu sempurna? Ada? Nah, salah satunya apa? Salah satunya telinga. Bagaimana Allah menciptakan telinga kita sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat mendengar? Nah, maka apa? Perbanyaklah bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan telinga yang begitu luar biasa sehingga kita bisa dapat mendengar bunyi yang ada di sekitar kita. Nah, ustazah mau nanya nih, apakah anak-anak ustazah di sini ada yang mengetahui ada berapa panca indera? Ya, Masya Allah, luar biasa. Iya, panca indera kita itu ada 5. Apa salah satunya? Yang pertama itu adalah mata. Maka dikatakan indera penglihat. Kemudian apa? Telinga. Disebut indera pendengar. Kemudian apa yang ketiga? Hidung. Disebut apa? Indera pembau. Kemudian apa? Lidah. Disebut indera pengecap. Dan kulit itu disebut indera peraba. Masya Allah. Nah, saat ini kita membahas salah satu panca indera yang Allah ciptakan kepada kita, yaitu apa? Telinga, yaitu indera pendengar. Anak-anak ustazah masih fokus ya? Ustazah mau bertanya nih, panca indera apa yang dapat mendengar bunyi? Angkat tangannya. Iya, Masya Allah. Itu apa? Telinga. Iya, panca indera yang mendapat mendengar bunyi itu adalah telinga. Nah, telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Kemudian otak memberitahu yang sedang kita dengar.
bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Bagaimana sih proses telinga kita menangkap bunyi? Nah, kita akan pelajari nih bagian-bagian telinga. Bahwa apa? Telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Kepada anak ustazah, silahkan diperhatikan pada gambar tersebut. Di sana ada bagian-bagian telinga. Nah, telinga itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama kita akan membahas telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang mana memiliki fungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian ada liang telinga. Nah, liang telinga ini terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian dari telinga tengah. Telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran yang mana memiliki fungsi meneruskan getaran bunyi ke korlea. Kemudian ada juga gendang telinga yang mana berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian selanjutnya ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada saraf pendengaran, berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Kemudian ada korlea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian bagian telinga dalam ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Nah, silakan anak ustazah tuliskan bagian dari telinga luar beserta fungsinya. Masih semangat kan anak ustazah? Ustazah mau ngecek nih, apa kabar anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Masih semangat? Semangatnya harus semangat pagi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses mendengar bunyi. Nah, adakah di sini anak ustazah mengetahui alat musik apakah yang ada pada gambar tersebut? Iya, Masya Allah, benar, itu adalah alat musik angklung. Bagaimana kita bisa mengetahui dan mengatakan bahwa yang berbunyi itu adalah alat musik angklung? Nah, ini kita akan bahas prosesnya. Ketika alat musik angklung itu digetarkan atau dibunyikan atau dimainkan, nah maka akan menghasilkan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini menghasilkan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Nah, setelah itu gelombang bunyi pun masuk melalui liang telinga. Nah, setelah masuk melalui liang telinga, bunyi pun menggentarkan gendang telinga. Nah, bunyi yang menggetarkan gendang telinga ini, getaran dari gendang telinga pun menggentarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah tulang-tulang pendengaran bergetar, maka korlea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran akan mengirim rangsangan bunyi ke otak dan otak pun menerjemahkan bunyi yang didengar. Maka dapat kita katakan bahwa alat musik yang berbunyi itu adalah alat musik angklung. Nah, baik. Nah, sampai di sini paham kan anak ustazah bagaimana kita bisa mendengar bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita.
Baik anak ustazah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang bagian-bagian telinga dan bagaimana telinga prosesnya dapat mendengarkan bunyi. Dan ini ada tugas, silakan antum kerjakan dan jawabannya itu di Google Form latihan. Jazakumullah khairan. Baik para anak ustazah, tadi demikianlah pembahasan kita tentang materi bunyi, yaitu bagaimana bunyi itu dapat didengar oleh telinga sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi tersebut itu adalah panggilan dari Allah, yaitu azan untuk kita segera melakukan sholat. Nah, ustazah harap materi ini dapat bisa dipahami dan ustazah minta kepada anak ustazah untuk tetap menjaga ibadahnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian juga murojaah, menghafal, dan juga membantu ayah bunda di rumah. Semoga lelahnya anak ustazah dalam hal menuntut ilmu dan juga membantu ayah dan bunda di rumah dapat berbuah pahala di sisi Allah dan dapat menjadi ladang bagi kita untuk dapat berkumpul di surganya Allah. Jazakumullah khairan, afwan minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.